Berdasarkan data yang ada, rata-rata gaji pekerja di Indonesia masih berada di kisaran 3 hingga 4 juta rupiah per bulan. Angka ini terlihat cukup besar di atas kertas, tapi banyak dari kita yang tetap merasa uang itu tidak pernah cukup. Setiap kali gajian, uang datang, dan sebelum sempat disadari, sudah habis lagi. Bahkan seringkali kita belum sempat menabung 1 rupiah pun. Saya tahu rasanya pasti berat. Gaji segitu harus membayar kos, makan, transportasi, pulsa, kadang juga bantu orang tua, dan belum lagi kebutuhan yang tak terduga. Tapi saya juga tahu satu hal, dengan cara yang benar, bahkan gaji 3 juta pun bisa membuat kita hidup tenang tanpa rasa kekurangan yang terus-menerus. Hari ini saya ingin berbagi dengan kalian bagaimana cara mengelola uang gaji 3 juta agar tetap bisa menabung setiap bulan. Bukan teori mewah, tapi cara sederhana yang benar-benar bisa diterapkan di kehidupan nyata. Realita yang sering kita abaikan. Kalau kita jujur, sebenarnya masalah utama bukan cuma di besar kecilnya gaji. Masalahnya ada pada cara kita mengatur uang yang kita punya. Banyak orang dengan gaji 10 juta pun tetap merasa kekurangan. Sebaliknya, ada orang bergaji 3 juta yang bisa hidup cukup, bahkan punya tabungan. Jadi sebelum bicara soal strategi, kita perlu sadar dulu satu hal penting, yaitu uang tidak akan pernah cukup kalau tidak diatur. Masalahnya sejak kecil kita tidak pernah benar-benar diajari tentang uang. Kita belajar matematika, tapi tidak pernah belajar bagaimana uang bekerja. Kita tahu rumus-rumus segitiga, tapi tidak tahu rumus mengatur pengeluaran bulanan. Maka wajar, begitu mulai bekerja dan menerima gaji pertama, banyak dari kita kebingungan. Semua kebutuhan terasa penting, semua keinginan terasa layak dibeli. Kartu debit terasa ringan, dan akhirnya uang habis tanpa arah. Kesalahan umum yang dilakukan banyak orang. Sebelum kita membahas cara yang benar, kita perlu tahu dulu kesalahan yang paling sering dilakukan. Kesalahan pertama, tidak punya rencana keuangan. Kita hanya tahu uang masuk dan uang keluar, tanpa tahu detailnya. Tapi tidak sadar berapa banyak yang terpakai untuk makan di luar, untuk minum kopi atau sekedar ongkos kirim, yang akhirnya uang bocor tanpa terasa. Kesalahan kedua, menabung dari sisa uang. Padahal seharusnya menabung itu bukan dari sisa, tapi dari awal. Kalau kita menunggu ada sisa, biasanya tidak akan pernah ada. Kesalahan ketiga, tidak membedakan kebutuhan dan keinginan. Ini yang paling halus tapi paling berbahaya. Misalnya, makan di luar karena malas masak atau beli baju karena ada diskon. Padahal dua-duanya bukan kebutuhan mendesak. Dan yang terakhir, banyak yang tidak sadar kalau gaya hidup adalah jebakan. Begitu gaji naik sedikit, pengeluarannya juga ikut naik. Kita merasa punya hak untuk lebih banyak jajan, beli yang lebih bagus, atau pergi liburan. Padahal kalau pola ini terus berulang, seberapapun besarnya gaji, hasilnya tetap sama, selalu habis. Mengubah pola pikir bukan soal jumlah, tapi terkait cara. Kita mulai dari mindset dulu.
Karena cara berpikir tentang uang jauh lebih penting daripada jumlah uang itu sendiri. Pernah dengar istilah pay yourself first? Artinya, sebelum kita membayar orang lain, kita bayar diri kita sendiri dulu. Maksudnya, sisihkan uang untuk tabungan atau investasi di awal, bukan di akhir. Misalnya kalian punya gaji 3 juta. Kalau langsung potong 10% untuk tabungan, berarti sekitar 300.000. Apakah itu kecil? Ya, tapi justru dari yang kecil kita belajar disiplin. Banyak orang berpikir, ah, nanti aja nabung kalau gaji udah besar. Padahal, kalau gaji 3 juta saja tidak bisa kita atur, gaji 10 juta pun akan sama saja. Kuncinya bukan pada nominal, tapi pada kebiasaan. Kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya sementara. Strategi mengelola gaji 3 juta. Sekarang kita masuk ke hal paling praktis. Bagaimana cara membaginya? Bayangkan gaji 3 juta itu kita bagi menjadi beberapa bagian sederhana. Pertama, kebutuhan pokok. Kita alokasikan 50%, yang artinya sekitar 1,5 juta dari gaji. Ini untuk biaya hidup dasar, makan, tempat tinggal, transportasi, listrik, dan pulsa. Prioritaskan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tips kecil, catat semua pengeluaran selama 1 minggu. Dari situ kalian akan tahu kebocoran yang paling sering terjadi. Yang kedua, tabungan atau investasi. Sekitar 20% atau 600.000. Anggap ini bukan uang kalian. Begitu gajian langsung pisahkan. Simpan di rekening yang berbeda atau pakai fitur auto transfer. Kalau bisa, arahkan ke instrumen ringan seperti deposito, reksadana pasar uang, atau dana darurat. Ketiga, kebutuhan sosial sekitar 10% atau 300.000. Untuk sedekah, bantu keluarga, atau jajan bareng teman. Tujuannya bukan hanya finansial, tapi juga kesehatan mental. Karena kita tetap butuh hubungan sosial yang baik. Yang keempat, pengembangan diri sekitar 10% atau sekitar 300.000. Ini untuk belajar hal baru, beli buku, ikut kursus, atau nonton seminar online. Ilmu yang tepat bisa meningkatkan penghasilan jangka panjang. Yang kelima, hiburan dan cadangan tak terduga sekitar 10%. Gunakan untuk hal-hal yang membuat kalian tetap waras. Tapi ingat, hiburan bukan pelarian. Jadikan hadiah setelah disiplin, bukan alasan untuk boros. Cara bertahan dan tetap konsisten. Masalah terbesar bukan pada bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Konsistensi dalam mengatur keuangan sering kalah oleh emosi sesaat. Jadi, buatlah sistem yang mempermudah diri sendiri. Misalnya, pisahkan rekening untuk pengeluaran dan tabungan. Gunakan amplop digital seperti fitur e-wallet budgeting. Catat semua pengeluaran harian meskipun cuma Rp1.000. Kemudian setiap minggu, evaluasi mana yang perlu untuk dikurangi. Kalau kalian disiplin menjalankan ini selama 3 bulan saja, kalian akan mulai merasa tenang. Karena kalian tahu kemana uang pergi. Kalian mulai merasa bisa menabung tanpa rasa terpaksa. Dan yang paling penting,
kalian mulai merasa mengendalikan hidup kalian sendiri. Ilmu yang jarang diajarkan, nilai uang versus nilai hidup. Banyak dari kita bekerja keras setiap hari demi uang, tapi lupa bahwa uang hanyalah alat. Tujuan sebenarnya bukan sekedar kaya, tapi bisa hidup tenang dan merdeka secara batin. Hidup dengan gaji 3 juta memang tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil untuk bahagia. Ketenangan tidak datang dari angka di rekening, tapi dari kemampuan mengatur dan mensyukuri yang ada. Saya belajar satu hal penting. Semakin kita bisa mengontrol uang, semakin kita bisa mengontrol hidup. Uang tidak bisa membeli waktu, tapi bisa memberi ruang untuk bernapas. Uang tidak bisa membeli cinta, tapi bisa mengurangi stres karena utang. Uang bukan segalanya, tapi tanpa ilmu mengelola uang, hidup bisa kehilangan arah. Jadi, mulai sekarang, berhentilah merasa kalah hanya karena gaji kalian hanya 3 juta. Ubah cara berpikirnya. Ini bukan soal kecil atau besar, tapi soal bagaimana cara kita memperlakukannya. Mulailah dari langkah kecil, mencatat, membagi, dan menyisihkan. Karena hidup yang tenang tidak datang dari menunggu gaji naik, tapi dari belajar mengelola yang sudah ada dengan bijak. Saya pun tahu perjalanan ini tidaklah mudah. Akan ada bulan-bulan di mana uang terasa seret, tapi percayalah, setiap langkah kecil akan membangun pondasi besar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bantu saya menyebarkan pesan sederhana ini. Klik tombol subscribe dan mari kita belajar bersama bagaimana caranya hidup tenang dengan uang berapapun yang kita punya. Karena di akhir, tujuan kita bukan jadi kaya mendadak, tapi bisa hidup tenang tanpa dikejar rasa takut kekurangan.